Selamat datang di channel Relevan Hati. Selamat menonton. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada keluarga besar Masjid Al-Falah, kepada seluruh penuntut ilmu yang selalu hadir pada kesempatan Rabu malam, kita memohon kepada Allah semoga Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, memaafkan segala kemaksiatan kita, dan merahmati setelah kita diampuni dan dimaafkan atas segala dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan di dalam perjalanan hidup kita. Tidak ada hajat terbesar dan tidak ada kebutuhan terbesar kita selaku seorang makhluk kecuali dimaafkan oleh Allah. Lalu kita dirahmati atas segala dosa dan kemaksiatan yang telah dimaafkan oleh Allah. Ada manusia yang mereka senantiasa melakukan ibadah, tapi belum tentu diampuni segala dosa dan kemaksiatan yang telah dia lakukan ketika dia memiliki kesombongan pada ibadah dan pada ketaatan yang dia kerjakan. Ada pula pelaku dosa besar yang ternyata ketika dia melakukan dosa besar, tetapi dia mendatangi kembali kepada Allah. Dia memohon ampunan kepada Allah, dia meminta maaf kepada Allah, dan Allah memaafkan serta memberikan rahmat kepadanya dan memasukkan dia ke dalam surga. Itulah yang menjadikan kita harus memahami hajat terbesar kehidupan kita setelah diterimanya amal ibadah kita, yaitu adalah bagaimana kita diterima maaf kita dan diberikan ampunan kepada kita. Ada pelaku dosa besar yang mereka diterima oleh Allah, bagaimana taubatnya, sebagaimana kita mendapati ada seorang sahabat bernama Ma'is bin Malik. Ma'is bin Malik melakukan dosa sangat besar. Beliau berzina, padahal beliau telah menikah dan hidup pada masa Rasulullah. Quran masih diturunkan. Artinya, semua kondisi harusnya menjadikan beliau bisa meninggalkan zina. Tapi beliau melakukan zina. Dan ketika beliau melakukan zina dan akhirnya beliau menyesal, beliau menebus penyesalan dirinya dengan memohon kepada Rasulullah supaya beliau dirajam. Akhirnya ditegakkan rajam kepada Ma'is bin Malik. Dan ketika Ma'is bin Malik menebus dirinya sampai meregang nyawa, beliau dirajam. Akhirnya Allah menerima taubatnya Ma'is bin Malik. Rasulullah lalu bersabda, kalaulah taubatnya Ma'is bin Malik diberikan izin untuk dibagikan, untuk memberi syafaat, pastilah ada 60 penduduk Madinah yang mendapatkan syafaat. Dari besarnya Allah memberikan maaf dan ampunan kepada sahabat Ma'is bin Malik yang telah bertaubat dari dosa zina yang telah dilakukan. Inilah yang menjadikan kita memahami setiap dari kita adalah pelaku dosa dengan versi yang berbeda-beda. Ada yang berdosa dengan matanya, ada yang berdosa dengan hartanya, ada yang berdosa bagaimana muamalah dia dan interaksi dia kepada keluarga, ada yang berdosa kepada anaknya, dan segala macam dosa dan kemaksiatan yang tentunya kita lakukan di dalam perjalanan kehidupan kita. Tidak ada yang paling penting pada perjalanan sisa kehidupan kita kecuali adalah memohon ampunan kepada Allah. Dan kita tidak pernah tahu kapan pintu langit dibuka untuk menerima permintaan ampunan yang kita tujukan kepada Allah. Hasan al-Basri, salah satu ulama besar, beliau mengatakan, aksiru fituraqatikum bil istighfar. Maka perbanyaklah setiap jalan yang kamu lewati dengan memohon ampunan kepada Allah. Kamu tidak pernah tahu kapan pintu langit pada saat itu terbuka dan menerima permintaan ampunan yang kamu tujukan kepada Allah, dan seketika kamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan kita memahami perkataan Hasan al-Basri. Tidak ada hal terbesar pada kehidupan kita kecuali dimaafkan dosa kita, diterima tobat kita, lalu mendapatkan rahmat supaya dosa ini tidak menimbulkan kesulitan pada kehidupan di dunia, dan supaya dosa ini kalau sudah diterima dan diberikan rahmat tidak menjadi sebab kehinaan ketika nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar. Saya sudah pernah menyampaikan sebuah riwayat, ada orang-orang yang nanti ketika dikumpulkan di padang mahsyar, Allah membuka satu persatu lembaran dosanya, Allah membuka satu persatu lembaran kemaksiatnya. Saking begitu banyaknya dosa yang dia merasa hina, lalu merasa rendah, maka saking banyaknya dosa yang dibukakan oleh Allah, maka dia meminta kepada Allah, masukkanlah aku ke neraka ya Allah, lebih aku cintai daripada aku harus menanggung malu
terhadap catatan dosa ketika diketahui oleh setiap manusia yang mengenalku. Inilah yang menjadikan kita faham kenapa kita meminta supaya kita diberikan rahmat setelah kita memohon ampunan. Karena bisa jadi kita diampuni dosanya, tapi belum tentu mendapatkan rahmat. Kalau kita hanya diampuni, tetapi belum tentu mendapatkan rahmat, dosa itu bisa berakibat kepada kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita di masa mendatang. Semoga Allah memaafkan kita, mengampuni kita, dan memberikan rahmat di dalam perjalanan kita sebelum kita kembali kepada Allah. Amin insyaallah. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa menata kesyukuran kita kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan tentunya semoga kita dimudahkan untuk bersyukur. Bersyukur tentunya tidak bisa dilakukan secara bersyukur itu tidak bisa dilakukan dengan perasaan, tapi bersyukur itu harus dengan ilmu. Kalau kita bersyukur tidak dengan ilmu, maka apa yang kita lakukan justru menjauhkan kita dari Allah. Banyak orang yang bersyukur, tapi cara bersyukurnya itu kurang benar. Dan inilah yang menjadikan kita memohon kepada Allah, semoga kita diberikan ilmu, mengetahui cara kita di dalam kita bersyukur kepada Allah. Sabar itu gandengannya dengan syukur. Dua-duanya butuh ilmu. Perkataan Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Apa perkataan Nabi Khidir kepada Nabi Musa? Wa kaifa tasbiru ma lam tuhit bihi khubra. Gimana sih kamu bisa sabar kalau kamu tidak mendapatkan ilmu untuk sabar? Maka perkataan Nabi Khidir kepada Nabi Musa ini juga menjelaskan kepada kita, gimana kamu mau syukur kalau kamu nggak tahu ilmunya? Inilah yang menjadikan kita bersyukur. Lalu dengan ilmu yang kita peroleh, dengan kajian yang kita datangi, dengan duduknya kita pada taman ilmu, kita mengharapkan semoga kita tahu caranya kita bersyukur. Bersyukur atas kenikmatan pasangan yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur atas kenikmatan keluarga. Bersyukur atas kenikmatan anak-anak dan keturunan yang kita miliki. Karena syukur, sekali lagi, harus ditopang dengan ilmu, supaya kita betul-betul menjadi orang yang bersyukur yang diterima oleh Allah di dalam segala kebaikan kita. Amin insyaallah. Bapak dan Ibu, keluarga besar kajian hari Rabu malam. Letter to Allah. Semoga kita menjadi keluarga di antara keramaian umat. Kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan pada perjalanan kita untuk menelaah doa-doa yang ada di dalam Al-Quran yang dimulai dengan kata Rabbana. Karena ada satu part yang untuk kita ketahui, kita tidak melanjutkan pada Rabbana Afrik alaina sabra, tapi kita akan melanjutkan pada doanya Nabi Ibrahim yang belum selesai pada kesempatan pekan lalu. Kita lanjutkan pada doa Rabbana dari apa yang dipanjatkan Nabi Ibrahim di dalam surat Al-Baqarah. Kemarin, pekan lalu kita membahas surat Al-Baqarah 128. Sekarang mari kita buka Qur'annya. Kita buka surat Al-Baqarah 129. Dibuka Qur'annya Al-Baqarah 129. Mari kita silahkan Pak Haiban untuk membaca, karena Pak Haiban tadi nggak membuat pantun ya. Kita persilahkan beliau untuk membaca di dalam doa yang akan kita bahas. 129. Dibaca Arabnya, lalu dibaca artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, utuslah di antara mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, mengajarkan kitab suci dan hikmah sunnah kepada mereka, dan menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sebelum kita bedah, ini merupakan kelanjutan dari doanya Nabi Ibrahim, Rabbana waja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Ini merupakan kelanjutan dari doa yang dipanjatkan Nabi Ibrahim yang Allah abadikan di dalam surat Al-Baqarah surat 128. Mari kita bedah pada ayat 129. Sebelum kita bedah, mari kita baca bersama-sama. Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika
wa yu'allimuhumul kitabah wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya, mari kita bedah satu persatu. Tes, ya. Doa ini memberikan kepada kita banyak pelajaran, karena setiap perkataan yang datang dari Nabi Ibrahim itu merupakan samudera ilmu, yang tentunya tidaklah beliau berkata dan tidaklah beliau berbicara kecuali apa yang beliau fahami tentang kekasih hatinya. Nabi Ibrahim itu merupakan seorang nabi yang mendapatkan gelar Khalilur Rahman, di mana beliau itu kekasihnya Allah, di mana ketika beliau menjadi kekasihnya Allah Ar-Rahman, tentunya tidak ada yang paling tahu tentang kekasih hati kecuali adalah orang yang menjadi kekasih hatinya. Tidak ada yang mengetahui Pak Haiban, bukan saya, karena saya ketemu Pak Haiban itu hanya setiap Rabu. Yang paling mengetahui Pak Haiban itu adalah istrinya beliau. Tidak ada yang tahu tentang saya kecuali adalah orang yang sangat mencintai saya, yaitu adalah istri saya. Dan itu merupakan konsekuensi ketika kita saling mencintai, maka kita akan mengetahui tentang siapa orang yang kita cintai. Allah Subhanahu wa ta'ala itu menempatkan Nabi Ibrahim dengan gelar Khalilur Rahman. Berarti orang yang paling tahu tentang Allah adalah Nabi Ibrahim. Orang yang paling tahu tentang Allah adalah Nabi Muhammad. Orang yang paling tahu tentang Allah adalah setiap para nabi dan para rasul. Makanya apa yang kita pelajari dari kehidupan Nabi Ibrahim itu menggambarkan bagaimana jalan yang memberikan kepada kita petunjuk untuk mengenali Rabb yang menciptakan kita, karena begitulah seorang kekasih paling tahu tentang kekasih hatinya. Dan Nabi Ibrahim itu seorang kekasih, dan kekasih hatinya adalah Allah. Apa pelajaran yang kita dapatkan di dalam surat Al-Baqarah 129? Sambil dibuka Qur'annya, baik itu Quran digital ataupun Quran mushaf. Yang pertama yang kita dapatkan adalah Nabi Ibrahim itu tidaklah beliau meminta, kecuali setiap permintaan beliau selalu dimulai dengan kata Rabbana. Pada surat Al-Baqarah 128 beliau memulai dengan kata Rabbana. Beliau ketika meminta permintaan dan permohonan lain pada ayat 129 beliau pun memulai dengan kata Rabbana. Kata Rabbana yang selalu dilazimi oleh Nabi Ibrahim itu menunjukkan kepada kita sebuah sikap hati bahwasanya Nabi Ibrahim itu senantiasa merendah di hadapan Allah. Beliau selalu merasa banyak kekurangannya, beliau merasa banyak dosanya, beliau merasa banyak kemaksiatannya. Dan itulah yang diperlihatkan Nabi Ibrahim ketika beliau memohon kepada Allah. Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita sikap terbaik ketika kita berdoa kepada Allah, meminta kebaikan dan kemudahan di dalam urusan kita adalah menyatakan penyesalan kalau kita adalah pelaku dosa dan pelaku kemaksiatan. Makanya selalu beliau mulai dengan kata Rabbana untuk menunjukkan beliau merendah di hadapan Allah dengan seluruh kekurangannya sebagai seorang makhluk. Analoginya gampang, Bapak kalau berada di persidangan, maka seorang hakim itu biasanya akan memberikan pengurangan hukuman kepada seorang terdakwa ketika terdakwa itu menyesali perbuatan yang telah dilakukan. Biasanya kalau kita pernah mendapati alur persidangan, salah satu pertimbangan hakim untuk menurunkan masa hukuman dari 5 menjadi 4, dari 4 menjadi 3. Itu biasanya salah satu klausul pertimbangan seorang hakim itu adalah sang terdakwa itu menyatakan penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukan. Maka itu menjadikan hakim meringankan beban hukuman yang dijatuhkan dalam vonis. Itu analogi sederhana. Bahwasanya Nabi Ibrahim itu mengajarkan kepada kita bahwasanya kita ini harus nantiasa sebagaimana terdakwa. Ketika kita memohon kepada Allah, jangan pernah membawa bahwasanya kita sudah taat. Jangan pernah membawa diri kita itu sudah dalam kondisi alim ataupun sudah dalam kondisi salih. Tapi bawalah diri kita kalau sudah berdoa, meminta sesuatu kepada Allah, akuilah dosamu, mengakulah terhadap kemaksiatanmu, mengakulah segala kesalahanmu, maka sesungguhnya doa yang diiringi dengan penyesalan atas segala dosa dan kemaksiatan yang dilakukan, itu menjadikan doa itu melapangkan apa yang Allah berikan kepadanya.
Allah meringankan hukuman untuknya, Allah mengabulkan permintaannya, dan Allah memudahkan urusannya ketika dia senantiasa, setiap dia meminta kepada Allah, dia senantiasa merasa berdosa di hadapan Allah. Kalaulah seorang terdakwa ketika dia merasa bersalah, bisa mengetuk pintu iba seorang hakim untuk mengurangi masa hukuman yang dijatuhkan kepadanya, maka sesungguhnya ketika kita sebagai seorang hamba dengan seluruh dosa yang telah kita akui di hadapan Allah, itulah yang menjadikan Allah akan menurunkan sifat rahmat. Karena sifat rahmat itu sifat kasihan Allah kepada seorang hamba. Makanya kemarin saya sampaikan, konsep tertinggi dalam cinta itu kasihan dan mengasihani. Makanya rahmat itu tidak dikatakan dengan arti terjemahnya cinta. Tapi rahmat itu, arti terjemahnya itu adalah kasihan dan mengasihani. Maaf ya, suami istri kalau hanya berdasarkan cinta, cinta bisa berkurang karena kesalahan. Suami istri itu kalau mereka itu bersama suami istri karena kasih sayang itu bisa menipis karena segala macam kekecewaan. Tapi justru konsep tertinggi di dalam rasa cinta itu adalah kasihan. Dan Allah memperlakukan kita selaku hambanya dan selaku makhluknya itu adalah karena kasihan. Dan cara untuk mengetuk sifat kasihan Allah kepada kita, merendahlah, akuilah dosamu, akuilah maksiatmu. Orang yang mampu membuka setiap catatan dosanya di hadapan Allah di dunia adalah orang yang justru paling mulia ketika nanti telah dihisap oleh Allah. Karena apa? Kalau doa kita membuka catatan dosa kita, membuka kemaksiatan kita, maka kita telah menghisap diri kita di dunia. Dan itu meringankan hisap kita nanti ketika kita berdiri di pengadilan Allah. Karena dosa-dosa itu sudah kita hisap pada saat ketika kita berhadapan dengan Allah dalam setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah. Jadi penting sekali Nabi Ibrahim itu mengajarkan kepada kita adab tertinggi seorang budak. Adab tertinggi seorang budak kalau dia berdoa itu adalah mengumpulkan rasa penyesalan atas setiap dosa yang telah dia kerjakan. Menyebutkan dosanya, menyebutkan maksiatnya, menyebutkan segala kejahatannya yang dia sembunyikan di balik handphonenya, di balik dinding kamarnya, di balik harta yang dia dapatkan di bawah meja, di balik ribanya. Sampaikan sama Allah. Mintalah kepada Allah ampunan. Lalu setelah itu orang yang menyatakan penyesalan kepada Allah dan tidak ada yang dia tutupi di hadapan Allah, ketika dia terbuka semuanya, maka disitulah rahmat Allah akan turun dan Allah akan memberikan ijabah kepada setiap doa ketika diiringi dengan penyesalan yang sangat besar. Biasanya kita kalau lagi marah sama anak atas kesalahan yang dilakukan anak, gimana? Biasanya ucapan bapak kepada anak, ayo kamu ngakuin dosa dulu, apa aja yang kamu kerjakan. Kalau anak ini kita sudah punya bukti CCTV, kita sudah punya bukti dari cerita temannya, kita punya bukti video. Setelah itu kita tanya anak tersebut, tetapi anak itu masih menyembunyikan beberapa dosanya dan beberapa kesalahannya, biasanya susah bagi kita untuk langsung merangkul dan memeluk anak. Karena apa? Karena kita masih merasa anak ini masih menyembunyikan kesalahannya. Kamu salah apa? Udah itu aja. Salah apa? Udah itu aja. Ayo, kalau kamu tidak jujur, susah nanti Abi memaafkan. Kalau akhirnya anak itu nangis, akhirnya membuka semuanya, catatan dosanya dibuka, persis dengan semua bukti yang telah kita kumpulkan, maka pada saat itulah biasanya rasa kasihan kita sebagai seorang bapak langsung turun. Sebesar apapun kesalahan seorang anak ketika dia sudah membuka dirinya, biasanya ibaknya kita itu bicara. Ibak itu dalam bahasa sifatnya Allah itu namanya rahmat. Sebutin, kamu pernah salah di kamar mandi? Ngaku sama Allah. Kamu pernah salah dengan urusan syahwatmu, mengakulah kepada Allah. Dan kita diuji dengan dua dosa, fahsya dengan mungkar. Fahsya itu apa? Fahsya itu dosa yang berkaitan tentang urusan syahwat. Mungkar
dosa yang berkaitan tentang apa yang dibenci oleh masyarakat. Kalau fahsya itu apa? Dosa syahwat, zina, dan sederet anak keturunan dari zina. Itu namanya fahsya. Dosa mungkar, makan riba, makan harta yang haram, minum khamr, itu namanya mungkar. Mengakulah, dosa fahsyamu apa? Dosa fahsya saya apa? Dosa mungkar saya apa? Mengakulah sama Allah, terbuka sama Allah. Walaupun pasti Allah tahu apa yang telah kita lakukan. Tapi Allah terkadang menunggu kita untuk membuka diri. Akui dosamu. Akui dosamu di hadapan Allah. Iba rahmatnya Allah akan turun. Kalau kamu sudah mampu menceritakan seluruh dosamu. Ya Allah, saya pernah makan anak saya dari riba. Cerita sama Allah. Biar kamu ditolong anakmu. Ya Allah, saya pernah mengambil harta di bawah meja. Harusnya saya mengambil 1 juta. Tapi saya mengambil 50 juta. Ngaku sama Allah. Buka semuanya. Kalau kita sudah terbuka, rahmatnya Allah akan turun. Tapi kalau kita belum terbuka, Allah pun sudah punya semua bukti yang tidak akan bisa kita lawan. Menutupi dosa kita di hadapan Allah, itu hanya mempersulit kita mendapatkan rahmatnya. Tapi kalau kita belajar jujur sama Allah, terbuka terhadap apa yang pernah kita lakukan, pernah kamu sentuh perempuan yang bukan mahramnya, pernah kamu lakukan ketika membentak ibumu dulu ketika kamu dalam kondisi muda, akui saja semua dosa yang masih menghantuimu selama ini. Akui seluruh maksiat yang menghantui kita di dalam perjalanan hidup kita. Akui, buka. Supaya ketika kamu membuka catatan dosamu di hadapan Allah dan kamu tidak menutup-nutupi dosa itu dan kamu merasa menjadi muslim yang baik, padahal kamu banyak kemaksiatannya, kalau kamu membuka itu semuanya, disitulah ibanya Allah itu akan turun kepada dirimu. Sekali lagi ya Pak, anak sudah tahu jelas salah, tapi tidak mau membuka semua catatan dosanya, dan kita sudah punya bukti, biasanya kita akan masih marah memperlakukan anak itu. Tapi kalau anak cerita dosanya 1-5, semuanya diceritain, pasti tidak mungkin Bapak akan marah. Mungkin marah pertama kali, tapi setelah itu Bapak akan memeluknya dengan pelukan hangat. Dan pasti akan menemaninya dia untuk menyesali dan merubah dirinya menjadi lebih baik. Itulah pentingnya ketika kita merasa berdosa di hadapan Allah. Ustadz, kenapa dosa yang sudah 40 tahun yang lalu saya masih merasakan akibatnya? Mungkin kita belum jujur sama Allah. Kita masih merasa, ya Allah saya berdosa, tapi kita tidak mau nyebutkan dosa kita di hadapan Allah. Mengakulah sama Allah. Buka semuanya. Kalau kamu dulu pernah bohong, cerita sama Allah. Rendahkan dirimu. Cara kita merendahkan diri kita di hadapan Allah adalah jujur membuka diri kita di hadapan Allah dan tidak ada satupun yang kita tutupi. Nabi Ibrahim mengajarkan betul. Kata Rabbana yang beliau lazimi di surat Al-Baqarah 128. Beliau membuka dengan kata Rabbana. Di dalam ayat 129 beliau pun membuka dengan kata Rabbana. Untuk mengajarkan kepada kita, membuka diri kita, merasa berdosa, merasa maksiat, menceritakan dosa-dosa kita di hadapan Allah, itu merupakan perkara yang paling cepat untuk menjemput ibanya Allah, rahmatnya Allah di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah merasa berdosa di hadapan Allah, pada saat itulah kita meminta. Jangan sampai setan menelikung kita di persimpangan. Kita merasa banyak dosa, kita sudah menceritakan maksiat, tiba-tiba ujungnya kita tidak berdoa, itu salah. Kalau kamu memang sudah merasa berdosa, seluruh dan segenap catatan dosamu, kemaksiatanmu sudah kamu ceritakan sama Allah, pada saat itulah momen yang tepat untuk memohon kepada Allah supaya kita mendapatkan rahmatnya. Jangan sampai, kata para ulama, kata Sufyan Ats-Tsauri itu menyampaikan, jangan sampai setan menunggangi perasaan hatimu ketika kamu merasa berdosa, lalu ujungnya tiba-tiba kamu berkata, ternyata saya banyak dosa, saya nggak jadi deh berdoa sama Allah. Itu salah. Maka kata beliau, la yamna'anna ahadukum minad du'a ma ya'lamuhu min nafsihi.
Janganlah seseorang itu setelah dia mengetahui kadar dirinya ketika banyak maksiat, ketika dia mengetahui kadar dirinya dalam banyak dosa, janganlah setelah itu mencegah dirinya untuk berdoa, tapi teruslah minta sama Allah. Karena pada saat meminta, setelah kita membuka jati diri kita, menyibak sifat asli kita kepada Allah, maka berdoa pada saat itu yang justru betul-betul akan mendapatkan istijabah dari Allah dan mendapatkan jawaban dari Allah. Bapak dapetin, kita ambilkan analogi yang gampang supaya paham. Bapak dapetin anak kita ngaku, iya Bi, uang SPP-nya saya pakai untuk beli knalpot, brong. Yang kedua, saya sudah seminggu udah masuk sekolah. Semuanya dia buka. Setelah itu dia berkata, maafin saya ya Bi, gitu. Bapak kira-kira terketuk enggak? Pasti terketuk, Pak. Tolong jangan hukum saya secara berlebihan ya Bi. Iya nak. Maka itulah yang kita ambil sebuah pelajaran. Jadi kalau kita nanti berdoa, teruslah kita menghadirkan maksiat kita, menceritakan seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan, maka sesungguhnya setelah itu berdoalah, memintalah kepada Allah, memohonlah kepada Allah. Karena pada saat ketika kamu sudah membuka tabir antara dirimu dengan Allah dan tidak ada satupun yang kamu sembunyikan lagi di hadapan Allah. Kamu suka bohong, kamu pernah melakukan sesuatu, semuanya dibuka. Pada saat itulah mintalah kepada Allah. Karena pada saat itu Allah sedang memberikan kepadamu rahmat atas semua pengakuan dirimu ketika kamu merasa berdosa. Dan itu harganya mahal sekali. Apa yang biasanya terjadi, Pak, kalau kita ini melakukan ibadah? Para ulama itu mengatakan, fitnahnya orang yang melakukan ibadah tidak pernah merasa berdosa di hadapan Allah. Itu fitnahnya orang kalau itu ahli ibadah. Sehingga ketika dia berdoa kepada Allah, dia merasa tidak ada yang perlu diceritakan dalam dosanya. Padahal dosanya banyak, tapi tertutupi dengan ketaatan secuil yang telah dia kerjakan. Padahal ketaatan dia kalau ditarik kepada orang yang lebih solih, tidak ada dibandingkan ketaatan sama orang yang lebih solih daripada ketaatan yang telah dia kerjakan. Makanya merasa berdosa itu merupakan sebuah karunia yang tidak setiap orang bisa merasakan karunia sebesar itu ketika dia merasa berdosa. Dan kalau sudah merasa berdosa, berdoalah, teruslah meminta kepada Allah. Karena sesungguhnya itulah waktu dibukanya pintu-pintu langit untuk memberikan yang terbaik pada kehidupan kita. Apa yang dikatakan terdakwa kalau dia sudah menyesali? Saya menyesali perbuatan saya, majelis hakim, dan saya mengetuk pintu rasa kasihan kepada majelis hakim atas penyesalan yang telah saya perbuat karena emosi. Semoga bisa menjadi pertimbangan majelis hakim untuk mengurangi masa hukuman saya dan bisa memberikan pelajaran kepada saya menjadi manusia yang lebih baik. Itu biasanya pledoi itu kayak gitu. Kalau saya pernah melihat pledoi itu begitu, Pak. Dan itulah yang harusnya kita lakukan sebenarnya. Kita ini harusnya membacakan pledoi kita kepada Allah, mengetuk pintu iba kasihan rahmatnya Allah, dan mohonlah kepada Allah dari banyak kebaikan. Jangan kita merasa ibadah kita itu menjadikan kita menjadi ahli ibadah, lalu kita tidak bisa melihat catatan dosa dan kemaksiatan yang kita kerjakan. Ini yang kita dapatkan yang pertama. Pelajaran yang kedua yang kita jumpai di dalam surat Al-Baqarah 129 dari doanya Nabi Ibrahim. Rabbana wa ba'as fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Yang kedua dikatakan oleh para ulama, Nabi Ibrahim itu mengajarkan kepada kita bahwasannya kalau berdoa kepada Allah jangan setengah-setengah, dan janganlah kita kalau berdoa itu setengah hati di dalam kita memohon kepada Allah. Push the limit, dorong kepada limit yang terbaik dan maksimal di dalam kamu berdoa. Allah tidak menyukai orang yang basa-basi di dalam berdoa. Allah itu menyukai orang yang terbuka di dalam berdoa dan meminta maksimal di dalam dia berdoa. Maaf ya Pak, orang Jawa terkenal
dengan kata basa-basi. Ini maaf ya, ini kita tidak bicara ras, karena saya juga orang Jawa. Bagi yang suka motong-motong video, tolong jangan dipotong videonya. Orang Jawa itu terkenal dengan kata basa-basi. Pak, makan, pun sampun, sudah kenyang. Padahal tiba-tiba habis ngomong kenyang, suara perutnya bunyi kriuk-kriuk gitu. Karena basa-basi. Basa-basi tidak masalah, Pak. Basa-basi itu tidak salah. Makanya orang Jawa suka basa-basi. Makanya mereka manis-manis. Kenapa? Karena suka basa-basi. Tapi basa-basi sama Allah itu nggak disarankan. Makanya kalau kita berdoa, push the limit kalau sudah berdoa. Sudah ngakui diri kita maksiat, maka berdoalah kepada Allah itu push the limit. Mintalah kepada Allah itu yang terbaik. Karena yang kita jumpai dan kita dapatkan ketika Nabi Ibrahim berdoa. Doanya apa Nabi Ibrahim? Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Nabi Ibrahim itu mintanya tidak main-main. Ya Allah, jadikan di antara keturunan mereka yaitu seorang rasul yang akan membacakan ayat-ayat-Mu. Artinya puncak kehidupan orang beriman itu terletak kepada kehidupan ketika mereka dipilih oleh Allah menjadi rasul. Nabi Ibrahim tidak menyebutkan kata nabiya, tapi Nabi Ibrahim menyebutkan kata rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Yang disebutkan Nabi Ibrahim itu rasul, bukan nabi, Pak. Padahal kita paham nabi dan rasul lebih atas rasul. Karena sesungguhnya puncaknya itu rasul. Puncaknya rasul ulul azmi. Puncaknya ulul azmi Nabi Muhammad. Maka sesungguhnya Nabi Ibrahim itu memberikan contoh. Kalau berdoa jangan sungkan. Jangan setengah-setengah. Makanya kalau kita meminta kepada Allah, maka sesungguhnya gambaran yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim ketika meminta kepada Allah, beliau tidak hanya meminta supaya keturunannya hanya sekedar menjadi muslim. Tapi ketika beliau meminta muslim pada surat Al-Baqarah 128, maka beliau pertegas pada ayat 129. Wa ba'ats fihim rasulam minhum. Jadikan di antara keturunan mereka itu seorang rasul. Makanya kalau kita berdoa, terutama kepada anak-anak kita dan keturunan kita, doa itu meminta yang terbaik. Jangan meminta surga yang paling rendah, tetapi mintalah surga yang paling tinggi. Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdausal a'la. Kata Rasulullah, kalau berdoa sama Allah, berdoalah kepada Allah surga firdaus yang paling tinggi. Walaupun mungkin kita masih melakukan banyak kemaksiatan. Nabi Ibrahim pun sama. Ketika beliau berdoa, mintanya seorang rasul. Maka kita pun sama, Pak. Kalau kita berdoa kepada keturunan kita, maka mintalah yang maksimal. Kalau sudah tidak ada nabi, tidak ada rasul, tidak ada doa terbaiknya kita, kecuali adalah meminta supaya anak-anak kita menjadi ahlul jannah. Udah. Setelah itu mintalah kepada Allah supaya anak kita menjadi wali-walinya Allah. Karena walinya Allah itu derajat yang paling tinggi di antara orang beriman. Derajat paling luar, muslim. Derajat setelah muslim, mukmin. Setelah mukmin, mukhlis. Setelah mukhlis, awliyaullah, wali-walinya Allah. Jadi, lingkaran paling luar, kalau kita skemakan dalam bentuk ilustrasi, lingkaran paling luar, kalau kita menjadi muslim, melaksanakan sholat, membayar zakat, itu baru muslim. Kalau kita bertambah taat kita dan iman kita kepada apa yang dijanjikan oleh Allah, maka kita mukmin. Kalau kita tidak ada yang kita harapkan kecuali adalah ridhonya Allah, tidak lagi mengharapkan dunia, tidak lagi mengharapkan pujian, maka kita mukhlis. Mukhlis ini yang paling tinggi apa? Auliyaullah, yaitu wali-walinya Allah. Makanya kalau kita berdoa, berangkat dari apa yang kita contoh dari bapak kita tercinta yaitu Nabi Ibrahim, kalau berdoa jadikan mereka itu wali-walinya Allah dari anak keturunan kita. Kalau sudah menjadi walinya Allah, setelah kita meminta surga, lalu kita meminta kepada Allah supaya mereka menjadi walinya Allah. Kalau kaya tidak merusak hidupnya. Kalau miskin tidak merendahkan dirinya.
dalam kehidupan dan tidak menjadikan dia beban bagi orang lain. Itu jadi walinya Allah. Makanya fokuslah pertama kali ketika kita memohon kepada anak kita itu berkaitan tentang status mereka yang terbaik di sisi Allah. Jangan mengejar status anak kita di hadapan manusia yang kita minta sama Allah. Tapi jadikanlah anak kita itu menjadi ahlul jannah. Dan mintalah kepada Allah itu walinya Allah. Karena puncak terbaik kehidupan anak kita itu ya jadi walinya Allah. Dan mereka menjadi ahlul jannah. Pak, saya itu pernah belajar nasihat dari anak saya. Saya belajar hikmah dari anak saya. Anak saya nomor 4. Saat itu saya lagi bercermin. Pagi-pagi ketika dia mau sekolah. Lalu dia sembari nempel-nempel ke saya. Doakan ya Bi, semoga saya nanti jadi ahlul ilmi. Amin. Saya usap. Baru saja saya aminkan, anak saya Pak, ngasih saya nasihat. Secara tidak langsung, hikmah tepatnya. Beliau lalu ngomong ke saya, gak jadi Debbie. Lah, kok nggak jadi? Saya sudah khawatir. Jangan-jangan diubah jadi petugas pemadam kebakaran ini. Karena dulu cita-citanya waktu kecil petugas pemadam kebakaran. Saya tidak tahu ya, rata-rata anak-anak kecil itu 2. Kalau nggak petugas pemadam kebakaran, menjadi polisi. Tapi anak saya yang ini dari dulu itu petugas pemadam kebakaran. Tidak tahu yang dilihat itu apa. Maka ketika dia ngomong, nggak jadi, saya deg-degan. Loh, kok nggak jadi? Kenapa? Saya mau minta supaya Abi doain saya sebagai ahlul jannah. Saya kan kaget Pak. Dari ahlul ilmi ke ahlul jannah. Kita secara singkat pada saat memahami perkataannya, kita langsung pengen ngomong. Kan sama aja nak, insya Allah kan begitu. Tapi saat itu apa yang disampaikan? Anak Pak, masih kecil Pak. Tapi saya ditegur lewat obrolan dengan beliau. Dia mengatakan sama saya, karena yang ahlul ilmi belum tentu ahlul jannah. Tapi kalau ahlul jannah, insya Allah dia ahlul ilmi sama Allah. Saya terdiam. Disitulah kita mendapatkan apa sebuah hikmah obrolan ini. Ya, walaupun ini cukup lama, tapi obrolan ini memberikan kepada kita, itulah permintaan yang terus kita minta kepada Allah. Makanya akhirnya Nabi Ibrahim itu ketika beliau berdoa dan Allah abadikan doanya ini, Allah tidak mungkin tidak mengabadikan kecuali di dalamnya ada samudra ilmunya. Kalau perkataan Nabi Ibrahim ini tidak ada ilmunya, tidak ada kebaikannya, saya yakin Allah tidak akan mungkin mengabadikan kata-kata Nabi Ibrahim ribuan tahun yang lalu akan bertahan sampai nanti kiamat ditegakkan. Tapi sampai Allah mengingatkan, Bapak ingat, perkataan manusia di atas muka bumi ini itu miliaran Pak. Tapi di antara miliaran orang yang Allah paling banyak abadikan doanya itu Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu ngajarin kepada kita bahwasanya kita memohon kepada Allah supaya diberikan yang terbaik. Dan jangan sungkan kalau kita berdoa. Kita boleh berdoa kepada Allah, kita boleh memuji Allah. Tapi kalau sudah berdoa, kita minta sejelas-jelasnya kepada Allah. Contoh, kita boleh nggak membuat syair Ustadz, bahwasannya saya ini tidak pantas ketika di surga, tapi saya tidak kuat di neraka. Boleh untuk menunjukkan kerendahan hati kita. Ya, lastu lil firdausi ahlan, wala aqwa alan naril jahimi. Ya Allah, saya tuh tidak pantas di surga, tapi saya tidak kuat di neraka. Kalau ini dalam bentuk kita menunjukkan kerendahan hati kita kepada Allah, boleh. Tapi kalau kita berdoa, jangan. Paham tempatnya Pak? Nanti Bapak jangan sampai menggunakan puisi ini untuk menjadi redaksi berdoa. Karena apa? Karena Rasulullah memerintahkan kita minta surga. Walaupun memang kita tidak pantas, makanya disitulah ada kata rahmat. Karena sebenarnya amal kita itu tidak memantaskan kita masuk surga. Tapi kita tetap harus minta surga. Nanti kalau Bapak kemudian berdoa menggunakan puisi ini, padahal puisi ini itu mengajarkan kepada kita kerendahan hati dan bukan dijadikan redaksi berdoa, nanti malah khawatirnya ini akan betul-betul tidak sesuai dengan para nabi. Ya Allah, aku tuh tidak pantas di surga, tapi tidak kuat di neraka. Lah terus di mana?
Di mana? Kamu mintanya di mana? Di kampung rambutan? Tidak bisa. Kalau kita membaca puisi, boleh Pak. Tidak apa-apa. Bapak baca puisi ini tidak apa-apa. Menunjukkan kepada kita. Lastu lil firdausi ahlan. Itu mengajarkan kepada kita bahwasanya amal kita itu sangat jauh dari kenikmatan surga yang Allah janjikan. Tapi juga kita ini tidak akan kuat menghadapi neraka. Boleh kalau kita sedang membaca puisi mengajarkan kerendahan hati. Tapi kalau berdoa, jangan sekali-kali menggunakan doa ini. Karena apa? Kalau kita berdoa kepada Allah, langsung memohon kepada Allah, surga ya Allah yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus ketika aku berteman dengan Rasulullah dan bertetangga dengan para nabi dan para rasul. Ada seorang sahabat Pak, namanya sahabat Thauban. Thauban ini termasuk salah satu pembantunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan kepada Thauban, apa yang kamu ingin minta, wahai Thauban? Ini Rasulullah, orangnya sangat murah hati kepada setiap orang yang beliau kenal. Beliau mengatakan sama Thauban, kamu minta apa Thauban? Ini murafaqataka fil jannah. Saya ingin menjadi temanmu dan sahabat karibmu nanti di surga ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, bisa nggak minta yang lain? Bisa nggak minta yang lain? Enggak ya Rasulullah, permintaanku cuma satu. Aku pengen menjadi teman akrabmu nanti di surga. Ini murafaqataka fil jannah. Saya pengen menjadi temanmu nanti di surga. Setelah orang ini ngotot dalam tanda petik sahabat Thauban ini kepada Rasulullah, maka akhirnya Rasulullah pun mengaminkan, lalu mengatakan, fa inni ala nafsika bikasrati sujud. Kalau begitu, tolong ya, supaya doamu ini betul-betul dipenuhi sama Allah, maka perbanyaklah kamu bersujud kepada Allah. Karena sujud itu bisa mendekatkan kedudukan dirimu dengan aku nanti di surga. Makanya kalau kita sujud Pak, diperintahkan sunnahnya untuk memperpanjang sujud. Memperpanjang sujud itu kapan? Ketika kita sholat sunnah. Kalau ketika sholat jadi imam, berjamaah tidak disunahkan memperlama sujud. Kalau imamnya nanti terlalu lama sujud, nanti Bapak akan bangun sendiri nanti. Dan ketika imamnya masih sujud, balik lagi. Karena kalau kita menjadi imam, jangan memperlama, karena di belakang kita banyak orang yang punya kebutuhan. Dulu pernah kayak gitu Pak. Rasulullah sujudnya lama. Qadarullah, karena sesungguhnya pada saat itu sedang ada yang menahan beliau, yaitu Hasan dan Husain. Makanya Abdullah bin Mas'ud saat itu menjadi makmum, kok sujudnya nggak ngangkat-ngangkat ya Rasulullah gini ya. Terus diangkat, Rasulullah masih sujud lagi. Tapi Rasulullah bukan niat memperlama, tapi mempersilahkan Hasan dan Husain untuk bermain-main. Makanya maaf Pak ya, kadang-kadang kalau kita ada yang bawa anak masih bermain-main, kadang-kadang memaafkannya harus lebih sering. Walaupun tetap harus dikondisikan supaya dia paham tentang adab bagaimana di masjid. Tapi disitulah kita mendapati bahwasanya mintalah kepada Allah itu yang tertinggi. Kita minta supaya nanti menjadi tetangganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Semoga nanti setiap pagi kita ngobrol dengan Nabi, siang ngobrol dengan Nabi, sore ngobrol dengan Nabi. Sehingga itu membangkitkan semangat kita untuk terus melakukan ketaatan dan belajar untuk istiqomah ketika kita punya keinginan dan punya tekad dan punya obsesi terbesar, yaitu pengen menjadi temannya Rasulullah ketika kita di surga. Nabi Ibrahim mengajarkan bahwasanya ketika beliau itu berdoa, yang beliau ingat itu anak Pak. Maka akhirnya gambaran pemikiran atau gambaran pikiran seorang bapak itu kalau pemikirannya itu berkah, bapak itu kalau pemikirannya berkah itu selalu yang difikirkan anak. Karena anak itu merupakan tongkatnya dia. Anak itu adalah orang yang akan paling setia mendoakan dia ketika dia sudah berkalang tanah di dalam kubur. Karena anak itu orang yang melanjutkan estafet kesolihan dia. Dan anak itu yang kita harapkan untuk bisa memberi syafaat untuk kita nanti di akhirat. Makanya maaf sekali, ini teguran untuk saya, untuk kita semuanya. Laki-laki biasanya kalau sudah punya anak, lalu dia tidak terlalu memikirkan anak, biasanya akan sibuk dengan urusan syahwat. Makanya Nabi Ibrahim ini ketika berdoa, yang difikirkan itu terus keturunan. Bapak lihat gak? Doanya Nabi Ibrahim itu dominan dengan keturunan.
Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Anak lagi. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan. Anak lagi. Selalu dominan dengan permohonan beliau untuk memohonkan kepada anak. Kenapa Nabi Ibrahim itu sebagai figur seorang bapak yang dipanggil oleh Nabi Muhammad dengan panggilan bapakku, yaitu adalah Nabi Ibrahim, tapi permintaannya dominan dengan permintaan keturunan. Karena pemikiran yang berkah dari orang tua itu adalah ketika yang terbayangkan itu adalah anak setiap waktunya. Makanya saya bisa paham, Pak. Kadang-kadang kalau kita keluar safar, yang lebih kita ingat itu anak atau istri. Pak Iban. Anak, insya Allah. Jujur beliau. Sudah mulai jujur beliau. Insya Allah. Doa-doanya insya Allah istijabah. Karena sesungguhnya yang selalu kita pikirkan itu anak, Pak. Makanya kalau sudah tidak mikir anak, mikirnya macam-macam biasanya. Udah mikirnya poligami terus. Nah, lupa dengan bayangan anak. Makanya kadang-kadang kita boleh minta sama Allah, ya Allah, hadirkan bayanganku untuk anak. Supaya ketika kita melakukan kebaikan, kita ingat anak kita. Karena kebaikan kita bisa menjadi kebaikan anak kita. Ingat Pak, anak itu 4 fungsinya untuk kita sebagai orang beriman. Apa fungsinya anak untuk kita sebagai orang beriman? Anak itu jadi tongkat kita nanti di masa tua. Dan ini yang pernah bosan saya sampaikan. Nanti kalau kita tua, Pak, tidak ada pundak yang paling kita harapkan kecuali pundak anak kita ketika nonton kita pergi kemana-mana pada satu tujuan. Seakrab-akrabnya saya sama Pak Dehaiban, kalau Pak Dehaiban sakit, pasti pundak yang dirindukan oleh beliau adalah pundak anaknya dan bukan pundak saya. Seakrab-akrabnya saya dengan Pak Haiban ketika sakit, saya harapkan pundak anak-anak saya ketika nanti saya semakin tua. Itulah kenapa Pak, semakin tua dikurangi mata kita, dikurangi telinga kita, dikurangi itu pikiran kita. Kenapa Allah itu ngurangin kita dan berbagai macam kekuatan kita ketika kita semakin tua? Salah satu hikmahnya, supaya kita sudah mulai bersiap-siap ninggalin dunia ketika kenikmatannya sudah dikurangi volumenya oleh Allah. Yang kedua, kenapa Allah itu jadikan kita tuh semakin tua itu semakin berkurang? Supaya sandaran kita itu adalah anak. Dan itulah kenapa Nabi Ibrahim itu selalu fokus minta anak yang berkualitas. Karena anak itu harta yang paling awet. Yang masuk pada ulu hati kita ketika kita tua. Bapak kaya, umur 70 tahun, tapi bapak konflik dengan anak. Dan nikmat itu harta bapak 271 triliun. Tapi kita cuma memiliki harta yang sedikit. Tapi anak kita selalu hadir untuk kita, Pak. Itu harta yang sedikit itu terasa menjadikan kita kayak raja ketika anak itu betul-betul berkhidmah kepada kita. Itu anak, Pak. Makanya Nabi Muhammad, perhatikan Bapak dan Ibu, semoga Bapak dan Ibu dan saya sadar. Nabi Muhammad diwafatkan di depan siapa? Abu Bakar? Enggak. Padahal Abu Bakar itu yang menemani Nabi ketika hijrah. Dan ketika beliau disengat kalajengking, beliau tidak bergerak supaya tidak mengganggu tidurnya Nabi Muhammad. Siapa orang yang paling mencintai Nabi Muhammad setelah Abu Bakar? Umar bin Khattab, Pak. Tapi di depan siapa Rasulullah meninggal di dunia? Di atas pangkuan Aisyah, di depan Fatimah. Allah mampu nggak menjadikan Rasulullah wafat di depan Abu Bakar? Kecil bagi Allah. Karena waktu subuh ketemu Abu Bakar kok. Allah mampu nggak menjadikan Rasulullah meninggal di depan Umar bin Khattab? Mampu. Wong subuhnya hari Senin itu Umar bin Khattab itu ketemu Rasulullah. Tapi kenapa ketika Senin menjelang duha Abu Bakar pergi ke sono, Umar bin Khattab pergi bermuamalah, lalu Nabi langsung dijadikan ngedrop oleh Allah, turun. Dan diwafatkan di depan Fatimah radhiyallahu anha. Satu-satunya anak yang masih disisakan oleh Allah ketika Nabi Muhammad wafat. Seluruh anaknya Nabi meninggal dunia sebelum Rasulullah. Bapak bisa bayangkan gimana kuatnya hati Nabi. Ditinggalkan anak seluruhnya, Pak. Yang disisakan cuma satu oleh Allah, Fatimah. Ruqayyah, Umi Kulsum, Zainab sudah meninggal semua. Padahal kita paham ya Pak, apa ujian paling berat seorang bapak? Ngelihat anaknya wafat. Apa ujian paling berat orang tua? Menaburkan tanah di kuburan anaknya.
Apa ujian paling berat orang tua? Mengkafani anak, Pak. Karena kita pingin yang dikafani. Kita yang pingin untuk ditaburi tanah. Nabi, seluruh anaknya meninggal dunia. Dan Nabi meninggal dunia di depan Fatimah. Apa pelajaran tidak langsung yang Allah berikan kepada kita? Allah sedang memberikan pelajaran tidak langsung kepada kita. Anak itulah tongkatmu. Dan kalau anak itu dia beriman kepada Allah, kamu lapang di usia senjamu. Sebelum kita nanti menghadap kepada Allah. Anak itu tongkat, anak orang yang paling lama mendoakan kita ketika kita berkalang tanah dalam kubur. Anak itu yang meneruskan estafet amal soleh kita. Dan anak itu yang kita harapkan nanti kita saling berbagi syafaat dengan mereka ketika dikumpulkan di atas padang mahsyar. Itulah yang menjadikan Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika. Nabi Ibrahim itu dominan, Pak. Doanya untuk anak dan keturunan. Itu nomor 2. Yang ketiga yang kita dapatkan ketika Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Yang ketiga yang kita dapatkan adalah sesungguhnya Nabi Ibrahim itu memberikan kepada kita sebuah visi, Pak. Bahwasanya ketika kita menjadi orang tua, bukan hanya berpikir dan terus berdoa supaya anak-anak kita diberikan kebaikan akhirat. Karena anak-anak kita sejatinya merupakan tongkat untuk kita. Dan sejatinya orang yang paling setia mendoakan kita ketika berkalang tanah. Tapi termasuk yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, maka pelajaran yang ketiga yang kita dapatkan adalah Nabi Ibrahim itu membangun visi sebagai orang tua, yaitu adalah meletakkan rasa khawatir dan rasa takut kita sebagai orang tua pada apa yang kita pikirkan pada anak itu pada apa yang belum terjamin, dan kita bersikap setenang mungkin ketika memikirkan kehidupan anak yang sudah dijamin oleh Allah. Mari kita bedah dulu kata-kata ini. Kita tentunya paham bahwasanya perkara yang menyamakan antara kita dengan anak keturunan kita itu sama. Allah menjamin kehidupan dunia kita, tetapi Allah belum menjamin kehidupan akhirat kita. Karena kehidupan akhirat kita sangat tergantung dengan setiap ketaatan kita dan setiap keikhlasan kita. Maka Nabi Ibrahim itu memberikan bahwasanya kurikulum seorang bapak itu adalah meletakkan rasa takut dan khawatir pada apa yang dia pikir tentang apa yang dia pikirkan tentang kehidupan anak pada sesuatu yang belum terjamin. Tetapi Nabi Ibrahim itu tenang pada satu kehidupan anaknya pada sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Apa yang menjadikan Nabi Ibrahim tenang? Memikirkan kehidupan rezeki anaknya itu beliau tidak terfikir, makanya tidak ada doa bahwasanya Nabi Ibrahim memintakan rezeki untuk anak, walaupun memohon rezeki untuk anak kita itu tentunya diperbolehkan. Tapi Nabi Ibrahim ternyata lebih fokus meminta kepada Allah tentang sesuatu yang menjadi sebab rasa takut dan rasa khawatirnya Nabi Ibrahim, yaitu ketika beliau mendapati keturunannya tidak betul-betul menjadi seorang muslim dan tidak betul-betul menjadi seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah. Inilah yang menjadikan kita paham, ini kan kontradiktif dengan kondisi kebanyakan orang tua hari ini. Dan semoga Allah ngampunin kita. Kita itu menjadi orang tua yang sibuk membangunkan rumah megah untuk anak kita daripada membuat lapangan, membuat kuburan yang lapang untuk anak kita. Sehingga ketika kita fokus, selalu yang kita pikirkan supaya nanti anak punya rumah, supaya nanti punya rumah ini, supaya punya rumah ini. Tidak salah. Tapi ketika konsentrasi kita hanya fokus membangunkan rumah yang besar untuk anak kita, lalu menjadikan kita lupa untuk membangunkan kuburan yang lapang untuk anak kita, itu salah. Dan itu ditegur oleh Nabi Ibrahim secara tidak langsung. Jadi Nabi Ibrahim itu apa? Memberikan rasa khawatirnya itu pada sesuatu yang belum mendapatkan jaminan langsung dari Allah, yaitu tentang keimanan putra-putri keturunannya. Kita tentunya sepakat, Pak, memahami bahasa yang paling mudah walaupun prakteknya sangat sulit. Allah itu menjamin dunia kita, tetapi Allah belum menjamin akhirat kita. Karena akhirat kita itu tergantung kepada seluruh ketaatan dan ibadah kita.
Kita kadang-kadang menyekolahkan anak sekian puluh tahun untuk mempelajari tentang urusan dunia, seakan-akan anak kita hidup selama-lamanya di dunia. Tapi kadang-kadang kita menyekolahkan anak kita dalam urusan akhirat dan memberikan edukasi tentang akhirat, itu hanyalah sebentar. Seakan-akan hidup di akhiratnya itu cuma sebentar. Itu teguran untuk saya, untuk kita semuanya, Pak. Teguran untuk kita semuanya. Saya ulang kembali, teguran untuk kita sebagai nice reminder buat saya dan kita semuanya. Kita itu nyekolahkan anak kita kadang-kadang dengan ilmu duniawi panjang, Pak. Dan bayarnya mahal. Seakan-akan hidup di dunia, anak kita itu panjang sekali dan selama-lamanya. Tapi kita mengedukasi anak kita tentang masalah akhirat, itu cuma sebentar. Seakan-akan hidup di akhirat itu hanyalah sebentar. Makanya Nabi Ibrahim meletakkan rasa khawatirnya kepada keturunannya pada apa yang belum dijamin oleh Allah, yaitu tentang keimanan. Masalah harta, Nabi Ibrahim yakin sama Allah bahwasannya anaknya dan keturunannya itu semuanya berada pada jaminan dan garansi Allah tentang masalah rezeki. Ada yang kaya, itu hikmah, ada yang miskin pun dengan hikmah. Tapi Nabi Ibrahim tidak khawatir tentang itu. Tapi Nabi Ibrahim itu khawatir tentang bagaimana keselamatan iman pada anaknya setelah ditinggalkan oleh beliau. Makanya beliau memintanya puncak, yaitu menjadi Rasul, supaya itu bisa menjadi sumber ketenangan Nabi Ibrahim sebelum meninggalkan putra-putrinya dalam kehidupan di dunia. Makanya akhirnya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Kita, Pak, terkadang menjadi orang tua sering ditunggangi pikiran kita oleh setan. Bahwasanya kita selalu berpikir tentang nominal dan kalkulasi. Apakah harta yang kita tinggalkan itu nanti cukup nggak untuk anak kita? Wah, saya nabung 2 miliar, cukup nggak ya untuk anak? Ini bisa terjadi siapa-siapa aja, termasuk saya. Kan kita kadang gitu. Yang kita pikirkan sama anak itu, wah, ninggalin emas 100 gramnya 20 cukup nggak untuk anak? Tapi kita tidak pernah berpikir bagaimana ketika anak kita bisa selamat dari satu persatu fitnah-fitnah keimanan yang datangnya bertubi-tubi, dan datang informasinya itu lebih cepat dari apa yang kita bayangkan. Kita bayangin itu rumah untuk anak ini, kosan untuk anak ini. Nggak apa-apa. Kata para ulama nggak apa-apa, itu nggak salah. Tapi kalau menjadikan itu lebih kita prioritaskan daripada apa yang kita tinggalkan ketika menjadikan anak kita betul-betul bisa terjaga keimanannya, berarti para ulama khawatir, jangan-jangan kita ini hambanya dunia, karena lebih mengkhawatirkan dunia untuk anak kita daripada mengkhawatirkan akhirat untuk anak kita. Makanya wajib, Pak, kita itu harus memperkenalkan circle orang solih untuk anak kita. Anak saya, Pak, nomor 2, saya ini banyak kekurangan, tapi kita sharing sebagai sesama orang tua. Anak saya nomor 2 tak pengen jadi ustadz. Nah, pengen jadi ustaz, tidak pengen jadi guru. Dia jadi apa? Pengen jadi pebisnis. Saya bilang tidak apa-apa, Bang, jadi pebisnis. Tapi kamu tetap harus ke pondok ya, bangun fondasi dulu. Kenal circle orang solih dulu. Setelah itu fondasimu kuat, mau jadi pebisnis, mau jadi arsitek, tidak apa-apa. Tapi fondasinya harus kuat. Kamu harus punya orang-orang yang kamu kenal dengan kesolihan. Ustadz-ustadz yang mengajarkan kesederhanaan di pondok, itu harus kenal dulu. Supaya apapun yang kamu peroleh nanti ketika kamu sudah bertumbuh dewasa di atas 20 tahun, fondasinya ini akan betul-betul menguatkan kamu. Masya Allah, Pak. Dan saya merasakan, ya Allah, syukur saya gitu. Ketika anak ini mau di pondok, saya bersyukur. Kenapa? Karena saya bisa mengharapkan anak ini punya circle kesolihan, Pak. Ada ustadz yang dia hormatin dengan keteladanan, ada yang dia perhatikan, ada yang dia dapatkan ketaatan kesolihannya setiap harinya. Itu penting. Karena apa? Karena sesungguhnya rasa khawatir kita terhadap fitnah
agama yang bisa mengenai anak kita itu jauh lebih kita khawatirkan daripada fitnah harta. Yang sejatinya harta itu telah ditetapkan di dalam catatan Lauhul Mahfuz untuk anak kita. Dan kita tidak bisa Pak memaksakan anak kita nanti harus semuanya kaya. Kita tidak bisa memastikan itu. Dan kita itu berdoa sama Allah semoga kita menjadi orang tua yang tidak pernah membeda-bedakan anak hanya karena anak ini kaya dan anak ini tidak kaya. Saya tuh berdoa sama Allah semoga apapun rezeki yang nanti diberikan sama anak-anak saya tidak mengurangi rasa sayang saya sama anak hanya karena pertimbangan harta. Nah, makanya Allah kan menyampaikan kepada kita di dalam surat An-Nisa, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Anak-anakmu, kamu tuh tidak pernah tahu di antara anak-anakmu itu mana yang nanti akan memberi manfaat untuk kehidupan akhirat dan dunia kamu. Bisa jadi ada anak yang paling miskin tapi paling berbakti sama kita, Pak. Bisa jadi anak kita yang paling kaya tapi sering nyakitin kita kalau ngasih sesuatu. Kan kita tidak pernah tahu, Pak. Tapi yang kita akhirnya dapatkan adalah meletakkan rasa khawatir seorang bapak kalau dia sudah berpikir untuk ketemu kembali dengan anak-anaknya nanti di surga, yaitu berpikir apakah anak ini tetap beriman tidak setelah dia meninggal dunia, dan istiqomah enggak di dalam dia beriman. Makanya culture-nya Nabi Ibrahim itu nurun kepada Nabi Yakub, melewati Ishak turun kepada Yakub. Ishak pun sama. Makanya sesungguhnya di dalam surat Al-Baqarah 132, wa wasabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya bunayya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Makanya sesungguhnya Allah itu menyampaikan bahwasanya visi seorang bapak ketika berpikir akhirat itu menjadi mata rantai kebaikan keturunannya. Keturunannya pun bervisi akhirat. Makanya Allah bukan hanya mengabadikan Nabi Ibrahim, Yakub cucunya. Allah menyampaikan dan sesungguhnya telah diwasiatkan kepada Ibrahim dan kepada keturunannya Yakub bahwasanya Yakub itu berkata, ya bunayya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Yakub pun ngomongnya sama. Allah sudah pilihkan kamu Islam ya, jangan sekali-kali mati kecuali kamu pasrah kepada Allah. Sehingga pikiran kita itu tidak didominasi ketika memikirkan anak selalu dominan dengan permohonan-permohonan material terus kepada anak kita. Makanya Nabi Ibrahim akhirnya itu yang ketiga. Nabi Ibrahim itu menunjukkan visi seorang kekasihnya Allah. Bahwasanya keselamatan beliau dan keturunannya supaya betul-betul menjadi seorang muslim dan tidak pernah menukarkan keislaman dan keimanannya dengan apapun, itu semuanya diterima sama Allah. Makanya siapa nabi yang paling banyak keturunan nabinya dan rasulnya? Nabi Ibrahim. Dari jalurnya Ishak nembus kepada Nabi Isa alaihi salam, dari jalurnya Ismail ketemu dengan Nabi Muhammad. Karena apa? Ya itulah harga mahal dari sebuah keyakinan. Sehingga Nabi Ibrahim itu betul-betul yakin rezeki anaknya itu dijamin sama Allah. Rezeki itu kan dijaminannya sama Allah luar biasa. Sehingga yang kita jumpai adalah orang yang sudah meletakkan rasa khawatirnya pada sesuatu yang Allah ridhoi ketika memikirkan akhirat, maka Allah yang akan memberikan kafil, Allah yang akan memberikan perlindungan, Allah yang akan memberikan kepadanya fasilitas untuk memberikan apa yang dia harapkan ketika dia memohon kebaikan akhirat dari anak-anaknya. Ya, makanya Masya Allah, apalagi hari ini Pak, hari ini tuh zaman fitnah Pak, anak hafal Quran aja belum tentu selamat. Kok bisa gitu Ustaz? Iya, sekarang kita lihat Pak, Rasulullah, anak kita hafal Quran pun belum tentu selamat itu, karena Rasulullah pernah bersabda apa? Munafiki hadhil ummah qurra'uha. Munafik yang umat ini adalah orang yang menghafalkan Al-Quran. Loh, sampai hafal Quran aja belum tentu selamat. Bahkan Nabi sudah mengatakan dalam sabdanya, kebanyakan munafiknya umatnya Nabi itu orang yang menghafalkan Quran ketika tidak bisa beramal dengan amalan Qurannya. Loh, kita kan berpikir, loh anakmu hafal Quran aja belum tentu selamat kok. Apalagi nggak hafal Al-Quran.
Makanya akhirnya Nabi Ibrahim itu ngajarin kita, kalau punya khawatirnya kita itu tidak boleh sama dengan orang yang tidak beriman kepada Allah. Orang kalau tidak beriman sama Allah itu rasa khawatirnya apa? Harta, Pak. Dia khawatirnya dalam masalah harta kan. Orang-orang kafir itu kalau mereka itu khawatirnya terhadap harta. Ini tabungan segini cukup nggak ya untuk anak saya? Ini rumah ini nanti cukup nggak untuk anak saya? Padahal maaf ya, berapa banyak orang tua yang senantiasa ingin memberikan warisan terbaik untuk anaknya dalam masalah harta. Kadang-kadang anaknya itu mendapatkan harta yang lebih baik daripada harta yang diwariskan sama orang tuanya. Kenapa? Karena jalur rezeki anaknya itu sudah diatur oleh Allah dan bukan sesuai dengan planning kita. Berapa banyak, Pak? Coba lihat, Pak, jujur. Berapa banyak orang tua meninggalkan warisan rumah? Rumahnya kepake enggak? Enggak. Rumahnya akhirnya dijual. Karena anak-anaknya sudah berpindah-pindah di banyak kota dan semuanya sudah punya rumah. Saya punya saudara, Pak. Beliau meninggalkan rumah. Anaknya banyak. Tapi tidak ada satupun anaknya yang mau menempati rumah itu. Padahal saya yakin bahwasanya salah satu tujuan orang tuanya ketika memiliki rumah, ya supaya anaknya nanti nempatin rumah itu. Tapi ternyata anaknya memiliki jalur rezeki yang berbeda dan tidak memanfaatkan rumah yang ditinggalkan. Saya, Pak, punya rumah di Kudus. Saya punya rumah di Kudus, peninggalan bapak dan ibu. Tapi saya nggak bisa pakai rumah itu karena kehidupan saya bukan di sana. Ya rumahnya tetap ada dan akhirnya tergerus dengan waktu, banyak yang bocor, gentingnya bocor, atapnya ada yang patah. Padahal salah satu alasan bapak kan juga nanti ninggalin keturunannya itu dengan rumah. Makanya dalam masalah harta Nabi Ibrahim itu berkata, sudah kalau masalah harta, sudah tenang kamu, itu dijamin oleh Allah. Tapi yang belum dijamin oleh Allah itu apa? Anakmu itu nanti beriman atau tidak. Taat kepada Allah atau tidak. Datang ke masjid atau tidak. Anakmu nanti selamat enggak dari pemikiran agnostik. Ketika hari ini orang itu rame-rame, anak muda bangga menepuk dadanya sebagai pengikut dari ajaran agnostik. Itu menjadi kekhawatiran kita. Makanya akhirnya mendoakan mereka setiap waktunya dalam kebaikan-kebaikan akhirat dan keselamatan dari fitnah itu penting. Makanya salah satu doanya kita sama anak apa? Bukan hanya keselamatan iman, sampai selamatnya mereka dari fahsya. Fahsya itu kejahatan kelamin pun didoakan oleh Nabi. Apa doanya Nabi kepada anak-anak muda pada zaman beliau? Allahumma, kata Nabi itu, Allahumma tahhir qalbahu waghfir dzambahu wahsin farjahu. Makanya Nabi itu ketika mendoakan anak-anak muda pada masa beliau, doanya apa? Ya Allah, ampuni dosa anak muda ini, sucikan hatinya, jaga kemaluannya. Ya, disebutkan Nabi, jaga kemaluannya, jaga kemaluannya. Karena fitnah yang paling besar itu ya fahsya dan mungkar. Ada yang selamat di mungkar, ada selamat di fahsya, Pak. Kan gitu kan? Ada orang ketika riba tidak mau, nyuri tidak mau, minum khamr tidak mau. Tapi dia biasanya itu karena dosanya itu di fahsya, hal-hal syahwat. Ya. Dosa itu antara fahsya dengan mungkar. Makanya Nabi Ibrahim fokus memohon kepada Allah supaya rasa khawatirnya itu diletakkan pada perkara-perkara yang belum dijamin oleh Allah. Doanya Ibrahim itu menjadi culture. Doanya Nabi Ibrahim itu menjadi tradisi yang diteruskan oleh Ishak, diteruskan oleh Yakub, dan menjadi sebuah kebaikan, menjadi mata rantai keimanan. Makanya Allah jaga terus, Allah berikan perlindungan terus kepada keturunan-keturunan Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim itu mengkhawatirkan sesuatu yang sangat diridhoi oleh Allah. Allah itu paling senang kalau kita menjadi orang tua, khawatirnya kita terhadap anak bukan dalam masalah harta. Allah paling senang itu. Mana dalilnya itu, Ustadz? Ya dalilnya ini, surat Al-Baqarah 128 dan surat Al-Baqarah 133. Makanya di dalam surat Al-Baqarah 133, perhatikan ketika Allah mengabadikan kisahnya Yakub ketika akan meninggal dunia. Am kuntum syuhada id hadara Yaqubul maut. Ma ta'bud id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Allah itu saking senangnya sama Yakub, maka Allah mengabadikan di dalam surat Al-Baqarah 133.
Apakah kalian menyaksikan ketika Yakub itu dalam kondisi sudah mau menjelang kematiannya? Dia berkata itu kepada anaknya, "Mata butuh mimba di apa yang kalian sembah setelahku?" Saking Allah seneng, Pak. Rasa khawatirnya seorang bapak sama anak tentang iman. Lu sampai Allah abadikan, bukan hanya Ibrahim, sampai cucunya Ibrahim pun diabadikan oleh Allah. Ya, jadi kalau kita khawatir terhadap anak kita imannya bagaimana, interaksinya nanti sama Quran bagaimana, malam-malamnya nanti bagaimana. Nanti kalau anak kita dewasa, anak kita misalkan tampan, nanti kena fitnah perempuan gimana? Coba Pak, kita ngeliat anak kita cakep saja, kita pun khawatir kan? Nanti jangan jadi fitnah ini, tampannya, cantiknya. Berapa banyak perempuan itu cantik tapi justru mendapatkan fitnah semenjak dia belia. Sudah dikejar banyak orang dan akhirnya tidak kuat. Dan akhirnya bisa melakukan tindakan melampaui batas. Maka rasa khawatirnya Nabi Ibrahim itulah yang menjadikan Allah ridho. Maka dari situlah akhirnya kita mendapati sebuah spotlight yang sangat indah. Kalau pengen jadi orang tua yang Allah cintai, jadilah orang tua yang lebih khawatir terhadap kehidupan taatnya anaknya, kehidupan iman anaknya daripada rasa khawatir kita terhadap masalah harta. Ini bukan berarti kita nanti menyembelihkan masalah harta warisan untuk anak kita. Tidak, tetap kita harus memberikan warisan supaya menjaga anak kita tidak menjadi pengemis. Tapi yang lebih Allah cintai adalah mengkhawatirkan apa yang disembah oleh anak kita setelah kita meninggal dunia. Ya. Maka itu yang kita dapatkan. Pelajaran yang kita juga dapatkan di sini adalah, tentunya salah satu di antara pelajaran adalah kunci suksesnya pendidikan anak itu, kalau kita melihat kepada kisahnya Nabi Ibrahim, itu terletak kepada 5 perkara. Kunci kesuksesan Nabi Ibrahim sebagai seorang bapak itu diresumekan oleh para ulama, itu titiknya ada 5, poinnya ada 5 komponen. Apa yang pertama? Doa. Berarti seorang bapak yang baik itu kalau terbayang terus sama anaknya dan setiap terbayang anaknya dia berdoa. Yang kedua, sholih, menjaga kesolihannya setiap waktu dan setiap saatnya. Ya, makanya kita mendapati bahwasannya di balik sholat malamnya kita ada sebab-sebab Allah mensolihkan anak-anak kita. Yang ketiga, memastikan harta yang kita suapkan ke anak kita itu harta yang halal. Jangan pernah bersentuhan dengan harta yang haram. Yang keempat, sabar. Ketika menghadapi satu persatu ujian dalam kehidupan kita, sebagaimana sabarnya Nabi Ibrahim ketika menunggu Ismail dan baru mendapatkan anugerah Ismail setelah 90 tahun. Kemudian yang kelima, pengorbanan yang kita berikan kepada Allah. Makanya Nabi Ibrahim itu semua ujian-ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, ketika dilewati Nabi Ibrahim dengan sukses, semua nilai ujiannya Nabi Ibrahim itu nilainya A, Pak. Diuji ketika dibakar Namrud, nilainya A. Diuji ketika dia pindah ke Baitul Maqdis, nilainya A. Diuji ketika diperintahkan untuk meninggalkan istrinya dan anaknya yang masih merah ke daerah Mekah ketika tidak bertuan dan tidak ada penduduknya, nilainya A, Pak. Semua pengorbanan Nabi Ibrahim itu ketika nilainya A, sebagaimana yang Allah sampaikan, wa idzibtala Ibrahimu rabbahu kalimatin fa'atammahunna. Nabi Ibrahim itu dikasih ujian bertubi-tubi oleh Allah dan semuanya sukses dalam ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Nilai kesuksesan Nabi Ibrahim ketika menyelesaikan satu persatu mata pelajaran yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, itulah yang menjadikan Allah memberikan kriteria solihnya Ismail dan Ishak kepada Nabi Ibrahim, dua-duanya Nabi, Pak. Lalu keturunan-keturunannya pun semuanya jadi Nabi. Dari Ishak, lahirlah Yakub, lahirlah Yusuf, terus turun ke bawah. Dari pengorbanan. Makanya kita lalu melihat lembaran-lembaran ujian kita ini bagaimana. Kamu diuji dengan harta, ada riba atau enggak? Kalau di situ ada riba, fail. Kita sudah salah. Kita sudah kalah.
Kita diuji dengan mata, kita kalah, sudah kalah. Kita diuji dengan muamalah kita kepada pasangan kita ternyata banyak mendolimi, kita sudah kalah. Pengorbanan yang tidak mendapatkan nilai A, itu yang biasanya mempengaruhi bagaimana kualitas anak-anak kita. Maka Allah itu menegaskan di dalam surat yang tadi Al-Baqarah 124, Nabi Ibrahim itu menyelesaikan semua ujiannya itu nilainya A, Pak. Ketika beliau meninggalkan Hajar dan bersama dengan Ismail, siapa yang tega, Pak? Meninggalkan, Bapak bisa bayangin nggak? Sekarang saya tuh masih kadang nggak bayangin ya. Saya mungkin nggak akan tega, ya Pak Iban ya. Ninggalkan Hajar, Ismail di daerah Gersang, tandus, tidak ada satupun penduduk di tempat itu. Alhamdulillah itu, pada saat itu belum ada media. Kalau sudah ada media, lambe turah, oh udah rame ya. Ada seorang laki-laki psikopat meninggalkan istrinya dan anaknya di daerah tidak bertuan. Alhamdulillah belum ada entertain dan media, Pak. Nggak digoreng itu. Sampai Nabi Ibrahim itu ditanya oleh Hajar gitu. Loh, kamu tinggalkan aku di sini. Lalu pertanyaannya dari seorang Hajar itu apa? Atatrukuni min amrillah. Apakah kamu tinggalkan aku karena Allah? Bapak menarik nggak? Ibu coba ibu menarik ya. Ibu saya ajak untuk mikir aja. Yang menarik adalah Ibunda Hajar juga sudah selesai dengan dirinya. Dia tidak mengatakan, apakah kamu tinggalkan aku supaya kamu kembali sama Sarah? Ya enggak? Padahal Nabi Ibrahim tahu enggak? Hajar tahu enggak kalau Nabi Ibrahim itu kembali kemana? Kembali ke Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis ada siapa? Ada Sarah, Pak. Tapi seorang wanita yang sudah selesai dengan dirinya, itu langsung mengatakan, apakah kamu tinggalkan aku karena Allah? Saya tuh ketika baca dialog itu, Masya Allah ya, orang tuh kalau sudah jadi muqarrabinnya Allah, orang yang paling dekat dengan Allah, dialognya tuh gak masuk akal bagi kita. Sama sekali Hajar tuh gak ngomong, enaknya, habis manis, sepah dibuang. Sudah dapat anak, maunya kembali sama istrinya yang satu, tidak mikirin kita. Mikir nggak kalau di sini tidak ada listrik, nggak ada wifi? Loh, itu tuh ya udah keluar gitu. Nah, ujian-ujian itulah yang menjadikan nilainya, kalau boleh saya tulis ya Pak, nilainya Nabi Ibrahim itu Pak. Nilai semua ujiannya yang Allah berikan sama Nabi Ibrahim itu A. Makanya Allah tuh sampai mengatakan, wa idibtala Ibrahim rabbahu kalimatin fa'atammahunna. Ibrahim tuh diuji bertubi-tubi, tapi semua ujian itu selesai. Kayak seorang dosen, kepala dosen tuh ketika mengatakan mahasiswa, haiban, semua nilainya A, dia semua cum laude. Tapi yang ngomong itu langsung ketua dosennya. Terus mau apa Pak kalau coba kayak gitu? Makanya Nabi Ibrahim itu langsung apa? Akhirnya sebagai bentuk reward yang Allah berikan. Memang Allah tidak mengkayakan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak kaya, Pak. Nabi Ibrahim juga tidak memiliki kerajaan sebagaimana Nabi Sulaiman. Tapi reward yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim itu semua keturunannya Nabi, semua keturunannya Rasul, hatta Nabi Muhammad. Bapak bisa bayangkan seorang kakek melihat cucunya menjadi pemimpin orang beriman di surga. Itu ya. Berapa banyak bapak itu membanggakan anak dalam masalah duniawi kan? Anak saya itu Ustaz, cakep Ustaz, walaupun saya tidak cakep. Anak saya dokter, walaupun saya cuma tukang ojek, kan begitu. Nabi Ibrahim itu kalau nanti membanggakan di depan Allah, saya itu kasihnya Allah. Tapi keturunan saya, pemimpinnya para kekasihnya Allah, itu Nabi Muhammad, Pak. Mana yang lebih membanggakan? Itulah kenapa Nabi Ibrahim tidak dikasih dunia oleh Allah, supaya maksimal apa yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim untuk menjadi reward terbaik ketika dalam kehidupan di akhirat. Bapak nanti coba bayangin ya. Lalu nanti kita ketemu di alam barzah gitu. Nanti kan kita diperlihatkan keturunan kita itu siapa aja, Pak.
Kita tuh nanti di alam barzah diperlihatkan, nih loh keturunanmu, nih cucumu, cicitmu, semuanya kelihatan, Pak. Nanti kita akan bangga gitu ketika dulu kita beriman, jaga diri riba, jaga diri fitnah wanita, jaga diri fitnah ini. Lalu diperlihatkan, nih anakmu ada yang menjadi waliku. Walaupun kita mungkin ketika hidup nggak walinya Allah, itu kan nikmat rasanya. Karena kedudukan Ibrahim dengan Rasulullah lebih tinggi Rasulullah, Pak. Walaupun yang paling mendekati kedudukan Nabi Ibrahim, yang paling mendekati kedudukan Nabi Muhammad siapa? Nabi Ibrahim. Tapi tetap Rasulullah itu yang nomor satu. Padahal itu keturunannya. Siapa yang mengetuk pintu surga? Rasulullah, Pak. Dan pintu surga tidak boleh dibuka sampai Nabi yang mengetuknya. Dan Nabi Ibrahim nanti ngelihat. Apa kira-kira perasaannya Nabi Ibrahim nanti ketika di depan surga? Ini cucuku. Bukan cucuku jadi presiden. Nah, cucuku yang ngetok pintu surga itu cucuku. Cicitku itu. Oh, itu nikmatnya luar biasa, Pak. Itu nikmatnya luar biasa. Makanya itulah fokusnya itu. Kenapa fokusnya Nabi Ibrahim itu anak. Ya karena itu yang paling membanggakan nanti kalau kita di hadapan Allah. Itu yang paling. Karena kita itu, makanya betul, ada sebuah kata-kata begini. Anak itu, al-waladu mir'atu abihi. Anak itu cermin dari bapaknya. Makanya anak itulah yang akan betul-betul memberikan kepada kita kebaikan. Sehingga akhirnya disitulah Nabi Ibrahim akhirnya beliau itu dikabulkan setiap doanya. Kenapa? Semua nilai ujian Nabi Ibrahim itu A. Sekarang mari kita lihat, Pak. Mari kita, ngomong kita masih punya waktu untuk bertobat dan masih bisa remedial. Ya, remedial ya, Pak. Bapak ketika diuji dengan riba, sukses atau lolos? Waduh, ribanya nggak lolos. Oke, sudah nggak A, Pak. C minus. Dalam masalah sholat malam, A atau C. Perhatikan. Semuanya itu nanti kalau kita sudah tahu, kita itu ngumpulkan A atau C, baru kita tahu apa yang bisa kita lihat dari kualitas anak-anak kita. Makanya, memiliki anak yang paling berat bukan memberi nafkah. Tapi memiliki anak yang paling berat itu memberikan keteladanan. Banyak orang tua bisa memberikan teori, tapi tidak setiap orang tua bisa memberikan keteladanan. Kenapa Yakub itu nyontoh kakeknya? Mata butuh mimbadi. Apa yang kalian nanti sembah setelah aku? Kenapa Yakub itu bisa sampai diabadikan pula oleh Allah? Kakeknya diabadikan, cucunya pun diabadikan oleh Allah. Itu kan sebuah penghargaan yang luar biasa itu. Kenapa Nabi Yakub itu bisa diabadikan? Karena dia ngikutin jejak yang menjadi tradisi dari keluarganya. Yaitu tradisi memikirkan akhirat lebih besar daripada urusan duniawi. Lebih khawatir, Pak, kalau anak kita tidak kenal Allah daripada apapun yang kita khawatirkan dalam urusan duniawi. Nah, itulah yang kita pelajari. Sudah jam 8. Semoga Allah memberikan kepada kita sebuah visi sebagai seorang bapak yang berkah itu selalu mikirin anak setiap waktunya. Semoga dengan bayangan kita mikirin anak, menjadikan kita berhenti dari maksiat, betul-betul bertobat dari segala macam dosa. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ya ampuni dosa-dosa saya, ya Allah. Supaya kemaksiatan itu tidak menjadi sebab kesulitan anak-anak kita. Ya Allah, kalau ada dosa, biarlah dosa itu di saya. Janganlah sampai anak-anak saya, anak-anak kita mendapatkan kesulitan dari dosa dan kemaksiatan kita. Semoga nanti di antara anak-anak kita ada yang menjadi walinya Allah, ada yang bisa memberikan syafaat untuk kita, ada yang bisa menjadikan kita bangga di antara anak keturunan kita ketika menjadi kekasih-kekasihnya Allah. Dan itu kembali kepada kita. Mari kita selesaikan satu persatu lembar ujian yang Allah berikan kepada kita. Supaya anak kita pun mendapatkan kebaikan dari setiap lembar ujian yang telah kita selesaikan.
Barakallahu fiik. Berarti sudah selesai surat Al-Baqarah 129. Berarti kita menuju kepada doa ke berapa? Sekarang ke 38. Rabbana afrik alaina sabra. Kemudian setelah itu Rabbana atina amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Kemudian yang terakhir Rabbana la taj'alna fitnatal lil ladzina kafaru. Selesai. Insyaallah sebagaimana yang dijanjikan oleh beliau, insyaallah kita makan soto, Pak. Insyaallah sebagai bentuk tasyakur kita kepada Allah. Barakallahu fikum. Ini yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan indah hari ini. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba yang jujur sama Allah. Mudah cerita kemaksiatan, mudah cerita tentang dosa-dosa kita di hadapan Allah. Supaya dengan itu kita bisa mendapatkan iba kasihan dalam sifat rahmatnya Allah yang tidak berujung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.